Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rio Rehaswat. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pekan ke-19. Pekan 19 ini adalah pekan kedua di putaran kedua, tapi juga pekan terakhir sebelum para klub ini istirahat sebentar ya, karena akan istirahat sebentar kurang lebih sekitar 2 mingguan karena ada FIFA Matchday dan juga Piala Dunia U17. Nah, di pekan 19 ini sebenarnya pekan yang sangat ditunggu-tunggu dan mendebarkan bagi bukan cuma klub tapi juga para pemain, karena di pekan 19 ini klub mulai akan berbenah. Ada jeda beberapa hari. Nah, di sini kan bursa transfer dibuka, makanya klub-klub ini mulai bergerilya mencari pemain-pemain baru yang mungkin bisa didatangkan atau mungkin melepas pemain-pemain yang mungkin sudah kurang berkontribusi di tim tersebut. Nah, kita akan bahas sebuah pertandingan yang sangat seru juga di pekan 19 ini. Kenapa seru? Karena duel ini adalah duel dua tim biru ya, meskipun posisi mereka ini cukup jomplang ya di klasemen sementara, tapi lagi-lagi ya disebut duel seru karena dua tim ini juga disebut rival juga, yakni antara Persib Bandung yang akan menjamu tim biru timur, yakni Arema FC. Nah, bagaimana nih kesiapan kedua tim ini menjelang laga yang sangat menarik ini, dan juga ada pemain siapa aja sih yang bakalan absen di laga ini. Nah, kita akan cari tahu sama-sama, dan juga ada sesuatu hal yang harus diwaspadai nih oleh dua tim ini di laga ini. Apa yang harus diwaspadai ya? Nah, kita akan cari tahu sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah sebuah persiapannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal sebelum pertandingan antara Persib Bandung kontra Arema FC. Inilah salah satu laga yang cukup menarik di pekan ke-19, yakni duel dua tim biru, tapi yang satu udah jadi Navy nih, antara Persib Bandung yang akan menjamu Arema FC. Meskipun saat ini Arema ada di posisi zona degradasi, sementara Persib saat ini bertengger di posisi 2 klasemen. Tapi kita tahulah jika dua tim ini tuh selalu panas, sebab dua tim ini tuh disebut salah satu tim rival di Liga Indonesia. Bumbu panas akan banyak terjadi di laga ini, sebab kita tahu dua tim ini ada beberapa kesamaan, terutama yang paling mencolok soal kecurangan, baik dari perangkat pertandingan atau dari orang federasi dan LIB. Kita tahu, dan semua juga tahu lah, Persib ini sebelum adanya Erick Thohir jadi ketum PSSI adalah salah satu tim yang jadi target utama kelicikan, baik kelicikan itu dari perangkat pertandingan maupun dari federasi itu sendiri, seperti kartu kuning yang selalu banjir setiap laga, keputusan kontroversi di lapangan, dipersulitnya home base, dan lain-lain. Tapi sejak Erick Thohir menjadi ketum PSSI justru berbalik. Persib dijuluki tim anak emasnya PSSI cuy. Bener nggak sih? Sementara Arema, ya kita tahulah tim ini meskipun selalu penuh kontroversi sejak didirikan di tahun 2015 silam, setiap tahunnya tim ini selalu ada kontroversi, tapi tim ini selalu dilindungi oleh federasi, siapapun ketumnya loh ya. Terbukti meskipun tengah berada di zona degradasi musim ini, tapi Arema tercatat menjadi tim yang paling banyak mengoleksi hadiah penalti dan minim sekali terkena kartu loh, baik kartu merah maupun kartu kuning. Bahkan jika dibandingkan dengan Persib saat ini, di mana Persib tercatat sudah koleksi 49 kartu kuning dan 2 kartu merah, sementara Arema hanya mengoleksi 40 kartu kuning saja dan belum satu pun menerima kartu merah. Dari segi jumlah penalti pun Arema unggul dibanding Persib, di mana Arema sudah dapatkan 8 hadiah penalti, sementara Persib 5 hadiah penalti. Nah, soal penalti inilah yang harus diwaspadai oleh Persib, sebab Arema sangat mudah untuk dapatkan penalti. Jika pemain Persib tak waspada, bisa jadi Persib akan jadi korban selanjutnya.
Rekor pertemuan dua tim ini sejak era Liga 1 di tahun 2017 silam, dua tim ini tuh sudah bertemu sebanyak 12 kali dengan catatan Persib menang 6 kali, Arema menang 2 kali dan 4 sisanya berakhir imbang. Dan di 5 pertemuan terakhir Persib menang 3 kali, imbang 1 kali dan Arema menang 1 kali. Dan hasil imbang ini diperoleh Persib di pertemuan pertama musim lalu yang kala itu berkesudahan 3-3 yang lagi-lagi dengan drama 2 kali Arema dapatkan penalti. Track record dua tim ini sebelum ke laga ini ya cukup jomplang sih, dimana Persib di 11 laga terakhir tak terkalahkan dan tercatat Persib terakhir kali kalah itu di pekan ke-7 saat kalah 2-1 atas Persis Solo. Sementara Arema di 11 pertandingan terakhir mencatatkan hasil yang imbang sih, yakni 4 kali menang, 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Di laga terakhir dua tim ini sama-sama raih kemenangan, yakni Persib menang tipis 0-1 atas Madura United, sementara Arema menang 2-1 atas Dewa United. Dan yang akan jadi sorotan di laga ini tentu saja dua top scorer sementara Liga 1, yakni Gustavo Almeida di kubu Arema dengan 13 golnya. Dengan catatan 8 gol dari titik penalti dan 5 gol dari open play, yang akan bertemu dengan top scorer Persib David da Silva yang sudah cetak 11 gol dengan catatan 2 saja dari penalti dan 9 sisanya dicetak dari open play. Wah, menarik ya. Nah, lalu bagaimana persiapan dua tim ini dan ada siapa aja pemain yang kemungkinan akan absen? Di kubu Persib Bandung, di laga ini Persib dipastikan full tim. Tak ada satupun pemain yang terkena akumulasi kartu. Cuma mungkin minus beberapa pemain yang masih berkutat dengan cedera seperti Zalnando dan Reki Rahayu. Sementara Febri Haryadi sudah dinyatakan siap kembali merumput. Meskipun gak ada jaminan ya jika para pemain ini akan ditampilkan. Begitu juga dengan Daisuke Sato. Bahkan pelatih Boyan Hodak sendiri belum tahu apakah Sato bisa ditampilkan atau tidak. Meskipun Sato sudah dinyatakan pulih 100%. Tapi ada hal lain yang membuat Hodak ini tak bisa memutuskan apakah Sato bisa ditampilkan atau tidak. Apa itu ya? Tapi Boyan Hodak sendiri sama sekali tak risau soal Sato sebab masih menumpuk pemain di sektor ini. Hodak cuma senang sebab di laga ini Klok dan Dado sudah siap tempur kembali. Soal banyaknya pemain Persib yang tengah digoda oleh tim lain, Hodak nggak ambil pusing sebab menurutnya seorang pelatih itu sudah harus bisa mengantisipasi hal ini. Jika pemain tersebut memang sudah deal dengan tim lain ya pelatih harus siapkan penggantinya. Nah, di laga ini kita akan lihat siapa saja pemain Persib yang nggak ditampilkan. Meskipun belum tentu ya pemain yang nggak ditampilkan ini tuh udah deal dengan klub lain loh ya. Sebab bisa aja kan pemain yang nggak ditampilkan ini tuh ada beberapa faktor penyebabnya. Seperti kebutuhan strategi, pemain itunya nggak fit atau sedang dalam keperluan lainnya. Menghadapi Arema, Hodak memang sempat mengatakan akan lakukan rotasi. Tapi melihat kenyataan banyaknya pemain Persib yang statusnya menggantung antara lanjut atau pergi dari Persib, Hodak pun nampaknya akan tetap pakai pemain yang sudah ditampilkan saat melawan Madura United. Sebab udah jelas tuh, yang main lawan Madura United pasti akan bertahan di Persib. Saya tidak bisa mengomentari soal status pemain. Yang saya tahu jika pemain ini siap ya saya pakai. Sekarang Mark dan Dedi sudah kembali dan kita akan lihat nanti siapa yang siap bermain. Irianto bermain bagus tapi Robi sakit hari ini walaupun dia berjanji akan segera sembuh. Jadi kita lihat nanti ya. Bagi saya kabar bagusnya saya punya banyak pilihan di laga ini. Pertahanan kami pun cukup bagus, ujar Boyan Hodak. BTW usai laga ini Persib dipastikan ditinggalkan 3 pemainnya loh ya, yakni Klok, Irianto dan Edo yang gabung ke timnas. Sementara Sato ini belum tahu ya statusnya. Dan mungkin seperti inilah susunan pemain yang akan dipakai Hodak dalam menghadapi Arema FC. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Edo Febriansah dan bek kanan Putu Gede. Duet jangkar ditempati oleh Maklok dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Siro Alves dan Beckham Putra.
Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah mungkin formasinya. Sementara di kubu Arema FC, tim ini tengah goyah sebab pelatih Fernando Valente mengaku akan cuci gudang dengan mencoret sejumlah pemain dan meminta manajemen Arema mendatangkan sejumlah pemain baru baik lokal maupun asing. Terbukti sejauh ini sudah 4 pemain yang dicoret, yakni Hamdi Sula dan Samsudin yang diputus kontrak, serta meminjamkan Ashraf Gufron ke Persikab, dan juga 1 pemain yang mengundurkan diri, yakni adalah Michael Tata. Untuk pemain asing, Charles Lokolingoy dipastikan kabarnya akan dicoret dan mendatangkan pemain penyerang lain ya asal Brazil yang kalian tahu lah siapa orangnya. Sementara untuk nama Ariel Lucero dan Ichaka Diarra pun kabarnya nggak luput dari pantauan Fernando Valente yang kemungkinan juga akan dilepas. Ditambah sejumlah pemain lokal pun kabarnya akan hengkang dari Arema seperti Evan Dimas dan juga Bagas Adi dan juga Rifat Marasabesi. Dengan kenyataan ini, Valente mau nggak mau akan memanfaatkan jeda kompetisi ini untuk segera menyeleksi pemain baru dan segera mendaftarkan para pemain ini. Sebab di musim ini jeda paruh musim terhitung sebentar. Telat sedikit saja maka pemain incaran akan hilang. Sebenarnya statistik Fernando Valente di Arema ini nggak terlalu bagus-bagus amat sih. Dari 8 kali memimpin Arema, Valente ini hasilkan 3 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 3 kali kekalahan dengan rasio per pertandingan itu cuma 1,38. Dari segi permainan pun sebenarnya belum terlalu banyak perubahan saat dilatih Valente. Yang paling menonjol di Arema saat ditangani Valente inilah gaya main aja. Arema yang biasanya main gerasak gerusuk, terus kadang-kadang seperti orang hilang kepercayaan diri, di tangan Valente Arema lebih tertata. Permainan pun seimbang, bisa atur tempo, kapan main santai dan kapan main cepat. Cuma ya itu, Valente ini kesulitan mengembangkan gaya melatihnya sebab para pemain yang ada bukanlah pilihannya dan sulit menyerap taktik dari Valente. Maka dalam menghadapi Persib Bandung, kemungkinan pemain-pemain yang udah ditampilkan saat menang melawan Dewa United pun akan kembali ditampilkan. Dan berikut prediksi susunan pemain Arema FC. Di bawah Mistar ditempati oleh Julian Schwarzer. Duet center back ditempati oleh Saiful Anwar dan Charles Rafael. Bek kiri Ahmad Syarif dan bek kanan Ahmad Figo. Duet jangkar ditempati oleh Jayus Haryono dan Ariel Lucero. Sisi sayap ditempati oleh Ginanjar Wahyu dan Charles Lokolingoy. Sementara 2 ujung tombak ditempati oleh Dedik Setiawan dan Gustavo Almeida. Dan seperti inilah formasinya. Laga Persib Bandung kontra Arema FC ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Rabu 8 November 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu saja ya yang mungkin bisa kita kulik, kita bisa coba prediksikan sebelum laga Super Big Match antara Persib Bandung kontra Arema FC. Nah, kembali kami katakan ya, jika prediksi kami ini meleset ya wajar, karena namanya prediksi orang luar itu kan mungkin berbeda dengan prediksi dari pelatih, karena kan susunan pemain ataupun hal-hal yang dalam tubuh sebuah tim itu hanyalah pelatih dan pemain itu sendiri yang tahu. Jadi ya harap maklum jika ada prediksi kami yang meleset. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Dashboard. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami ajukan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Dashboard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.